Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok kami, untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Strategi Pengembangan Ekowisata dengan Pendekatan Ekonomi Syariah di Sulawesi Tenggara. Studi Fenomenologi di Desa Wisata Namu. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Jalaluddin Rum dan eh, teman-teman lain. Bahwa pengembangan sektor pariwisata di Sulawesi Tenggara semakin diarahkan pada model yang berkelanjutan dan berkeadilan. Salah satunya melalui penguatan ekowisata berbasis nilai-nilai syariah. Nah, Desa Wisata Namu sebagai salah satu destinasi unggulan, salah satu memiliki potensi alam berupa air terjun, sungai, hutan, dan budaya lokal yang masih kuat. Kemudian permasalahannya adalah pengelolaan wisata yang belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya promosi, fasilitas yang masih terbatas, belum adanya model pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Nah, tuntutan pengelolaan wisata berkelanjutan tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan kebutuhan untuk penerapan prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, keseimbangan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umum. Hal ini menggugah kesadaran masyarakat lokal akan nilai-nilai keislaman terkait dengan pengelolaan ekonomi yang mendorong perlunya wisata yang sejalan dengan prinsip syariah. Terkait dengan penelitian ini bahwa penelitian sebelumnya masih kurang yang mengintegrasikan pendekatan ekowisata dengan ekonomi syariah, terutama di pedesaan. Desa Wisata Namu sebagai objek strategis, bahwa mengapa objek wisata Namu sebagai lokus penelitian kami, bahwa desa wisata Namu sebagai desa untuk mengkaji bagaimana nilai syariah diterapkan dalam aktivitas wisata terkait dengan tata kelola, ekonomi masyarakat, dan interaksi wisatawan. Kemudian, mengapa pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini begitu penting? Yakni untuk mengkaji pengalaman langsung masyarakat, pelaku wisata, wisatawan dalam memahami praktik pengelolaan yang berlangsung. Kemudian, urgensi penelitian ini adalah merumuskan strategi pengembangan yang tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara adil sesuai prinsip ekonomi syariah. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana strategi pengembangan ekonomi ekowisata di Desa Namo. Yang kedua, bagaimana penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan wisata. Yang ketiga, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat. Kemudian eh, tujuan penelitian ini adalah pertama, menganalisis strategi pengembangan ekowisata di Desa Namu. Yang kedua, mengidentifikasi penerapan nilai syariah dalam tata kelola wisata. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi pengembangan berkelanjutan. Berikutnya terkait dengan konsep ekowisata, bahwa pengembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara semakin bergeser ke arah model yang berkelanjutan. Salah satunya melalui ekowisata, salah satunya melalui ekowisata, di mana ekowisata sendiri dipahami sebagai bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke wilayah alami, bertujuan untuk melestarikan lingkungan, memberdayakan komunitas lokal, serta memberikan pemahaman dan edukasi kepada wisatawan. Tidak hanya
menekankan eksplorasi keindahan alam, tetapi ekowisata juga mengacu pada prinsip keberlanjutan ekologis, konservasi sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Nah, konsep ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keseimbangan atau mizan, keberlanjutan atau istidamah, dan larangan terhadap kerusakan atau fasad. Berikutnya, konsep ekonomi syariah, bahwa dalam perspektif ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip utama yang relevan dengan pengembangan ekowisata. Yang pertama, keadilan dan keseimbangan, al-adal wa al-mizan, yaitu memastikan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan, sehingga setiap aktivitas ekonomi wajib memperhatikan keselamatan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, larangan merusak alam, la tufsidu fil ard, yang menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, perusakan habitat, dan pencemaran lingkungan bertentangan dengan maqasid syariah. Yang ketiga, distribusi keuntungan secara adil, yang mengharuskan adanya pembagian hasil yang proporsional antara masyarakat pengelola, pemerintah desa, pelaku usaha, dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas wisata. Dan yang keempat, menghindari praktik eksploitasi, baik eksploitasi terhadap lingkungan maupun eksploitasi manusia, seperti monopoli usaha, pengambilan keuntungan yang tidak wajar, atau ketidaktransparan dalam transaksi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama terkait dengan jenis penelitian, yakni jenis penelitian kualitatif dan fenomenologi. Kemudian sumber datanya diperoleh dari masyarakat, wisatawan, dan pemerintah. Kemudian jenis pengumpulan datanya, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik analisis datanya terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa potensi wisata Desa Namu terdiri dari pantai dan ekosistem pesisir, kemudian budaya lokal dan kearifan masyarakat, kemudian produk UMKM dan kuliner khas. Kemudian terkait dengan permasalahan pengembangan, bahwa aksesibilitas dan infrastruktur yang masih terbatas, kemudian kurangnya promosi, kemudian selanjutnya belum optimalnya tata kelola berbasis syariah, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Yang ketiga terkait dengan berikutnya adalah terkait dengan strategi pengembangan berbasis syariah, bahwa transparansi pengelolaan dana wisata, zonasi wisata ramah lingkungan, kemudian penguatan kapasitas masyarakat lokal. Dan yang terakhir terkait dengan model bisnis wisata halal. Selanjutnya adalah implementasi, bahwa dalam implementasi tersebut terdiri dari pembentukan kelompok sadar wisata berbasis syariah, kemudian pelatihan pemandu wisata berprinsip etika Islami, dan diversifikasi produk halal UMKM, serta mendorong wisata edukasi berbasis konservasi. Kesimpulan dalam penelitian adalah Desa Namu memiliki potensi besar sebagai ekowisata syariah. Yang kedua, pengembangannya perlu berbasis nilai keberlanjutan dan keadilan. Dan yang terakhir, kolaborasi multi pihak menjadi kunci keberhasilan. Demikian presentasi ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.